Jangan lihat-lihat dong. Kenapa? Lalu ngapain nyenggol-nyenggol? Nyenggol dong. Ya nyenggol lah, jalan lurus kayak Gua nggak gini. lihat nyenggol kok. Nyenggol gua tadi. Kagak bang. Ya udah, maksud lu kenapa sih kayak gini? Gak ada kenapa bang. Lu udah masalah sama gua? Kagak. Jangan berantem dong, ini tuh negara hukum. Emang lu tau dari mana ini negara hukum? Ya kan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar sebelum amandemen dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan setelah amandemen dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan juga bahwa Indonesia adalah negara hukum. Emang semua warga negara harus patuh pada hukum? Iya dong, jadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ada apa nih? Ini lagi ngebahas soal negara hukum. Oh, tentang negara hukum. Gue juga tahu kok tentang itu. Emang lo tahu apa soal negara hukum? Tahu lah gue tentang negara hukum. Negara hukum kan adalah negara yang di dalamnya ada peraturan yang bersifat memaksa dan membuat rakyatnya untuk patuh sehingga semuanya tertib. Fungsi dari negara hukum yaitu untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat dan juga menerapkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gue juga tahu nih ciri-ciri negara hukum. Yang pertama ada menurut Franz Magnus Suseno. Yang pertama adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Yang kedua adanya peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak. Yang ketiga adanya legalitas dalam hukum. Maksud dari legalitas dalam hukum ini berarti hukum itu hukum yang sah adalah hukum yang tertulis. Ada juga ciri-ciri negara hukum menurut Sudarto Gautama. 1. Terdapatnya pembatasan kekuasaan dan negara tidak boleh sewenang-wenang. Lalu asal legalitas dan pemisahan kekuasaan. Oh, yang unsur-unsurnya kayak gini ya, yang jamin atas hak dasar manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan yang berdasarkan peraturan-peraturan hukum, sama adanya peralihan administrasi. Coba dong sebutin prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip-prinsip hukum, yang pertama ada supremasi hukum, yang kedua persamaan dalam hukum, yang ketiga asas legalitas, yang keempat ada pembatasan kekuasaan, yang kelima organ-organ pemerintahan yang independen atau merdeka, yang keenam ada keperadilan yang bebas dan tidak memihak. Nah, selanjutnya itu ada peradilan tata usaha negara, terus peradilan tata negara dan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian sifatnya itu demokratis dan juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan yang terakhir itu transparansi dan kontrol sosial. Nah, kalau sumber-sumber negara hukum itu ada 5. Yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga keputusan-keputusan hakim, yang keempat traktat atau perjanjian, dan yang kelima adalah doktrin. Gue minta maaf deh. Yaudah, maafin gue juga ya. Jadi kita sebagai rakyat dari negara hukum harus mengikuti setiap peraturan yang ada agar tujuan dari negara hukum dapat terpenuhi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.